Gigi D'Aligna memberikan pujian kepada Marc Marquez atas kemenangan briliannya di MotoGP Australia. Pembalap Gresini ini turun dari posisi kedua ke posisi 13 setelah start yang aneh seekor serangga menghantam pelindung matanya. Dan ketika ia melepaskannya, plastik tersangkut di bawah depan roda belakang yang membuatnya slip saat melaju start. Namun Marquez kembali melesat untuk menyalip Jorge Martin yang berada di posisi terdepan untuk meraih kemenangan ketiga kalinya di atas Ducati. Kemenangan ini menjadi pembenaran lebih lanjut atas keputusan bos Ducati, D'Aligna, untuk memilih Marquez ketimbang Martin sebagai pembalap tim musim depan. D'Aligna menganalisis MotoGP Australia, kemenangan ke-16 musim ini. 6 motor kami berada di posisi 6 besar, kemenangan pertama yang bersejarah untuk dirayakan bersama. Kesempatan luar biasa lainnya untuk berterima kasih kepada semua pihak yang membentuk keluarga besar Ducati Corse. Marc Marquez yang luar biasa mengantongi kesuksesan ketiganya di tahun 2024 untuk menegaskan kembali jika diperlukan bahwa dia sangat kuat kembali ke puncak MotoGP. Dan dia melakukannya dengan caranya yang tak ada bandingannya setelah comeback luar biasa yang membawanya segera. Dan dengan otoritas yang melucuti, dekat dengan para pemimpin dan kemudian ke duel sengit dengan Martin. Sebuah mahakarya sejati di lintasan yang paling cocok untuknya. Ia menjadi liar seperti yang biasa ia lakukan saat ia bisa mencium kemenangan tanpa menyisakan apapun. Tak tertahankan. Tapi ukuran sebenarnya dari kekuatannya bobotnya yang spesifik adalah karena ia segera pulih dari awal yang sangat sial, memaksakan dirinya di atas segalanya dan semua orang sebagai pemenang mengambil semua. Bahkan atas Martin yang sejujurnya tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak kerugian daripada Marquez. Namun, Jorge mencoba untuk menang. Dengan sangat baik tetapi tidak dengan cara apapun. Ia memulai dengan baik dan tetap berada di depan hingga lap terakhir. Tidak mundur ketika tiba waktunya untuk terlibat dalam pertarungan yang mencekam dengan Marc. Tetapi memberikan pertimbangan yang layak, setelah memberikan segalanya, untuk kemungkinan mendapatkan poin yang paling penting. Dengan cepat dan dengan kematangan yang tepat, ia berhasil meraih keunggulan 20 poin atas Pecco. Pecco yang mengalami akhir pekan yang kurang bersemangat, selalu kehilangan sesuatu di trek yang tidak bersahabat baginya, tidak pernah benar-benar menemukan perasaan baik dengan motor maupun lintasan. Semuanya juga dikondisikan oleh cuaca pada hari Jumat. Kondisi yang membuatnya tidak dapat melakukan tes yang telah direncanakan untuk mengoptimalkan setup di lintasan yang memiliki karakteristik aspal baru. Dan untuk memetabolisme otomatisme yang ia butuhkan untuk mengekspresikan dirinya dengan baik. Ia membalap dengan bertahan dan mengerahkan seluruh kemampuannya, bertarung dengan para pembalap terdepan selama mungkin, dan kemudian perlahan-lahan kehilangan posisi, terutama di bagian terakhir balapan. Tetapi justru dalam situasi seperti inilah sifat-sifat seorang petarung muncul ke permukaan, seseorang yang berhasil membatasi kerusakan bahkan ketika segala sesuatu tampak bertentangan dengannya. Dia melakukannya dengan sangat baik, merebut podium penting meskipun lebih banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Dia masih ingin menyampaikan pendapatnya. Dia ada di sana bersama para pembalap terdepan yang siap menantang. Dalam kelompok pesaing utama, cepat dan ulet, dengan kualifikasi yang lebih baik, siapa yang bisa mengatakan? Saya ingat dia di sini tahun lalu dengan podium pertamanya di kelas utama. Cukup waktu untuk merenungkan balapan di Australia dan sudah waktunya untuk memikirkan aspal Thailand, halaman lain yang harus ditulis, mengantisipasi final yang akan dinikmati. Frankie Charchedi berbicara kepada TNT Sports setelah balapan yang dimenangkan oleh pembalapnya, Marc Marquez. Meskipun Marc Marquez sempat terjatuh di awal balapan dan menimbulkan malapetaka, ia berhasil meloloskan diri dari sana dan menjauh dari seluruh jajaran pembalap MotoGP.
Tidak hanya berhasil lolos dari bahaya, namun ia juga terus bertarung di posisi terdepan sepanjang balapan di depan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Frankie Charchedi setuju untuk mengomentari semuanya ketika pembalapnya telah memenangkan balapan dan tentu saja dia mengambil sisi positif dan lucu dari kejadian tersebut. Anda tahu kami menghabiskan berjam-jam untuk membicarakan rencana tersebut dan itu benar-benar hilang sejak awal. Charchedi mengakui bahwa mereka memiliki strategi balapan yang telah mereka persiapkan. Namun dengan selipnya ban belakang saat start, semuanya menjadi sia-sia. Maksud saya ini seperti Anda tidak bisa menulis naskah. Maksud saya tidak ada yang berjalan normal. Ini seperti improvisasi, ujarnya merujuk pada fakta bahwa di MotoGP apapun bisa terjadi, tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan strategi sebelumnya. Selain itu, Marc Marquez juga memulai balapan dari barisan terdepan, yang membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Ya, maksud saya baru saja mendengar Marc, di era ini, Anda harus berada di depan untuk memiliki kesempatan. Jadi, itu adalah balapan yang sangat langka untuk bisa kembali dan masih bertarung untuk menang. Anda tidak sering melihat hal itu, jelas Charchedi. Ini adalah sobekan lain yang kami temukan, candanya sambil menunjukkan sobekan yang ia pegang di tangannya, yaitu pelindung plastik yang menutupi visor helm pengendara. Kami memikirkan semua orang yang bisa saja masuk ke bawahnya. Dia masuk ke bawah kemudinya sendiri. Maksud saya dia tidak bisa masuk ke bawah sana, lanjut Charchedi. Terakhir, Charchedi berbicara tentang penampilan Marquez. Rencananya adalah untuk berada di belakang, terutama setelah hari Sabtu di belakang Jorge, menghemat ban sebanyak mungkin, dan kemudian mencoba di akhir. Jadi saya pikirlah pertama membuat perbedaan besar. Hanya karena begitu dia berada di belakang Pecco, dia jelas bisa bertahan di tikungan 3. Kami bisa melihat bahwa ia mengendarai motor dengan cara yang berbeda sepanjang akhir pekan. Jorge Lorenzo telah menganalisis kemenangan Marc Marquez di Australia setelah start yang buruk dan harus berjuang untuk kembali ke posisi terdepan. Jorge Lorenzo memainkan perannya sebagai komentator di DAZN hari ini dan menjadi saksi kemenangan Marc Marquez di Australia. Pembalap Gresini ini kembali mengalami masalah di awal balapan kali ini karena ban belakang selip yang disebabkan oleh sampah tear-off yang dibuangnya sendiri. Namun ia mampu bangkit dan melewati garis finish di posisi pertama setelah bertarung dengan Jorge Martin. Usai balapan, Lorenzo mengomentari penampilannya di DAZN. Duel antara Jorge Martin dan Marc Marquez. Kenyataannya, Marc Marquez cukup superior. Kecuali di babak kualifikasi di mana Martin menunjukkan eksplosivitas luar biasa yang terkadang dia harus merebut posisi terdepan. Ya memang benar bahwa kemarin dalam sprint, Martin dengan beberapa lap sangat eksplosif. Namun sedikit demi sedikit pada balapan hari ini, Marquez bersabar dan sangat cepat membuat jarak dan pada akhirnya dia menjadi pembalap tercepat. Peran Marc Marquez dalam perebutan gelar. Dia adalah seorang penonton yang mewah. Dan saat ini kenyataannya adalah ada sirkuit yang bagus untuknya. Tidak diragukan lagi, Australia adalah salah satunya. Sirkuit yang banyak tikungan kiri dan hanya ada 4 tikungan kanan. Tapi kemarin dan hari ini sulit baginya saat start.
Kemarin ia melebar di tikungan pertama dan kehilangan banyak posisi. Hari ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sobekan di grid seperti yang dia katakan, tidak pernah terjadi. Dan ketika dia mencoba untuk mengejarnya dari tanah, gerakan itu membuatnya langsung ke roda belakang dan menciptakan putaran yang membuatnya kehilangan lebih banyak posisi daripada kemarin. Bagi Lorenzo, Marquez selalu menjadi salah satu protagonis dalam kejuaraan. Dia selalu ada di sana sejak Qatar. Memang benar bahwa ada sirkuit yang lebih sulit baginya dan ada juga sirkuit yang lebih menguntungkan baginya. Australia, seperti yang dia katakan, adalah salah satu sirkuit di mana dia bisa meraih kemenangan pertamanya bersama Ducati. Pada akhirnya ia meraihnya di Aragon, tetapi di sini ia mengulanginya. Dan masih ada Valencia. Kunci kemenangan Marc Marquez di Australia. Kuncinya adalah membuat kesalahan. Tanpa kesalahan yang dilakukan Martin, Marquez harus mengambil banyak risiko. Dan mengambil risiko sentuhan yang selalu berarti keduanya bisa terjatuh. Pada akhirnya, untungnya ada kesalahan yang dilakukan oleh Martin. Dan itu berarti Marquez meraih kemenangan tanpa masalah. Karena Marquez tidak unggul dalam hal pengereman. Dan untuk menyalip Martin, ia harus mengambil risiko yang besar. Ketika Marc Marquez melesat ke samping dari grid MotoGP Australia dan Jorge Martin melesat ke depan dari posisi terdepan. Banyak yang bertaruh bahwa pemenang sprint akan melengkapi kemenangan sempurna di Phillip Island. Namun Marquez melakukan pemulihan yang mengejutkan dari posisi ke-13 ke posisi ke-6 pada lap pembuka dan hanya berada di belakang pemimpin klasemen, Martin dan Francesco Bagnaia, pada lap ke-6 dari 27 lap. Martin kemudian kehilangan keunggulan setelah melebar sesaat sebelum memasuki pertengahan lintasan, namun dengan kuat melewati Bagnaia dan Marquez berhasil menyalipnya di posisi kedua. Keduanya menjauh dari pembalap Italia itu dengan Martin menjaga jarak dengan GP23 milik Marquez hingga pembalap Gresini itu berhasil menyalipnya di tikungan 4. Martin merespons di lintasan lurus, tetapi Marquez menyelesaikan kontes dengan menyalip lebih keras ke rekannya sesama pembalap Spanyol lagi-lagi di tikungan dengan 3 lap tersisa. Akhir pekan yang luar biasa, meraih posisi terdepan, menang kemarin dan naik podium hari ini, kata Martin. Saya ingin menang. Saya sudah mencoba yang terbaik. Tapi sebenarnya perasaannya tidak seperti kemarin. Saya kesulitan untuk menaruh tenaga di tanah sehingga saya tidak bisa membuat jarak dengan Pecco dan Marc yang keduanya mengalami peningkatan dari kemarin meskipun balapan saya cukup kuat. Di tengah balapan, saya mulai merasa sedikit lebih baik tetapi kemudian saya hampir terjatuh di tikungan 1. Pecco menyalip saya, tapi saya langsung menyerang balik. Namun saat bertarung dengan Marquez, keunggulan sebagai juara dunia sangat membebani Martin. Saya mencoba untuk tetap berada di posisi pertama untuk beberapa lap terakhir, tapi Marc tidak mau kalah, jadi itu jauh lebih sulit bagi saya untuk bertarung, katanya. Saya mencoba mendekat, tapi dia punya sesuatu yang lain. Mungkin bukan dari segi kecepatan, tapi dari segi risiko yang bisa dia ambil, atau risiko yang bisa saya ambil. Tingkat risiko tersebut tergambar ketika umpan Marquez yang memenangkan balapan membuat keduanya melebar di tikungan. Saya hanya berpikir, wow, dia agresif, Martin tersenyum, namun lokasi dari operan tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Tikungan 4 adalah satu-satunya titik di mana saya pikir dia lebih kuat dari saya. Saya sangat kesulitan dengan sisi kanan ban depan sejak lap ke-5 hingga ke-6 dan itu adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa mendengarnya tepat di belakang saya.
Namun demikian dengan Marquez yang masih terpaut 79 poin di klasemen, perebutan gelar juara menjadi pertarungan antara Martin versus Bagnaia. Dan pembalap Pramac menggandakan keunggulannya atas sang juara bertahan akhir pekan ini. Setiap kesempatan yang saya miliki untuk menambah keunggulan di kejuaraan dunia, saya akan mengambilnya, kata Martin. Senang rasanya bisa bertarung kecil dengan Pecco karena biasanya ia berada di depan dan menjauh atau saya di depan dan menjauh. Jadi akhirnya setidaknya kami bertarung selama 1 lap dan saya menikmatinya. Tapi bagaimanapun juga saya kehilangan 11 poin minggu lalu, sekarang saya telah mendapatkan 10 poin. Minggu depan kita tidak tahu. Jadi kami harus fokus dari satu balapan ke balapan lainnya. Martin membawa keunggulan 20 poinnya ke MotoGP Thailand akhir pekan depan, balapan yang ia menangkan musim lalu. Kami memiliki pengalaman dari musim lalu, kata Martin. Kami tahu bagaimana cara memperbaiki motor untuk akhir pekan depan, jadi saya cukup senang bahwa kami bisa memulai dengan settingan dasar yang bagus dan melakukan pekerjaan dengan baik. Marc Marquez meraih kemenangan ketiganya bersama Ducati setelah bertarung dengan pemimpin klasemen Jorge Martin di MotoGP Australia 2024 di Phillip Island. Namun Martin yang meraih pole qualifier dan pemenang sprint masih bisa meningkatkan keunggulannya di kejuaraan dunia setelah rivalnya, Francesco Bagnaia, tersingkir dari perebutan gelar juara. Marquez memburu Martin selama paruh kedua Grand Prix. Pramac tampak memperingatkan Martin untuk bersiap-siap menghadapi serangan di tikungan 4 melalui pesan di dashboard. Namun usahanya untuk bertahan di hairpin membuat Martin melebar saat keluar tikungan dengan 4 lap tersisa, membuat Marquez kembali memimpin. Martin melawan di lintasan lurus, tetapi bintang Gresini itu membalas dengan serangan yang memenangkan balapan. Sekali lagi di tikungan 4 membuat mereka berdua keluar dari lintasan. Terjatuh di tikungan 1 pada sprint, Marquez mengalami wheel spin yang cukup parah di awal balapan yang disebabkan oleh sobekan ban motornya sendiri. Turun ke posisi ke-13, pembalap Gresini ini melesat dengan cepat ke depan untuk menempati posisi ketiga di belakang Martin dan Bagnaia pada lap ke-6. Marquez segera mengunci ban belakang Bagnaia saat keduanya mendekat ke arah Martin. Ketika Martin melebar di tikungan 1 sebelum memasuki pertengahan lintasan, Bagnaia berusaha merebut posisi terdepan di tikungan Stoner tikungan 3. Namun pembalap Pramac tersebut berhasil menyalip di tikungan berikutnya dari Miller, dan Marquez pun berhasil menyalip Bagnaia untuk menempati posisi kedua. Sementara Martin dan Marquez kemudian bersaing ketat dalam hal waktu putaran, Bagnaia mulai kehilangan kontak meskipun ia tahu bahwa ia memiliki keunggulan yang sangat besar di posisi keempat. Fabio Di Gianantonio memenangkan persaingan 5 pembalap untuk memperebutkan posisi tersebut, mengungguli Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Brad Binder, dan Maverick Vinales. Fabio Quartararo dari Yamaha menjadi pembalap Jepang yang menempati posisi ke-9, sementara Johan Zarco dari LCR Honda berada di posisi ke-11. Setelah menganalisis kausan ban untuk ban belakang lunak di aspal Phillip Island yang baru di sprint, Michelin memberikan lampu hijau untuk digunakan di Grand Prix. Semua pembalap memilih ban belakang lunak dikombinasikan dengan ban depan keras, tetapi beberapa manajemen diperlukan untuk jarak 27 lap. Marco Bezzecchi yang berada di posisi keempat dan Alex Marquez yang berada di posisi ke-8 harus menjalani hukuman penalti lap yang panjang saat balapan. Bezzecchi karena bertabrakan dengan Maverick Vinales pada sprint hari Sabtu dan Marquez karena menabrak Joan Mir di Motegi. Bezzecchi terjatuh tak lama setelah menjalani hukuman. Takaaki Nakagami mendapat penalti 3 tempat di grid, membuatnya berada di urutan terakhir di grid karena tidak segera keluar dari lintasan saat diberitahu tentang masalah teknis dalam latihan. Bintang rookie Pedro Acosta tidak dapat mengikuti Grand Prix karena mengalami sakit pada bahu kirinya akibat hik sida pada balapan sprint.